Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali channel Mbah Mun Ajat Karimullah, sebuah channel tasawuf ilmiah wa amaliyah, hadir untuk membahas suatu bahasan yang amat fundamental dalam bertasawuf, yaitu sistem wasilah, yaitu merupakan sistem kebersambungan antara ruhani manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Ruh yang ada di Maliki Yaumiddin, yang ada di atas ars. Secara prinsip, sistem wasilah terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Ruh yang ada di alam Maha Qadim. Ini alam Maha Qadim. Jadi sifatnya tidak dapat didefinisikan, tidak dapat dideskripsikan, karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Karenanya di sini adalah sifatnya laisa kamitslihi syai'un, sebagaimana surah 11 dan walam yakul lahu kufuwan ahad, Al-Ikhlas ayat 4, sehingga tidak bisa didefinisikan. Tentu untuk mencapai yang Maha Qadim ini, seorang manusia yang ada di alam realitas tidak mungkin langsung sampai ke sini. Beda dimensi dan bedanya amat jauh. Maka ada sebuah sistem wasilah di sini. Sistem wasilah intinya adalah cahaya, atau dalam bahasa terkininya adalah partikel gelombang. Di sini isinya ada Nur Muhammad. Jadi kurang lebih definisi Nur Muhammad adalah bahwa ciptaan Allah yang paling sempurna adalah manusia. Manusia yang paling sempurna adalah Rasul Muhammad, dan dalam diri Muhammad yang paling presisi adalah ruhani Muhammad. Jadi Nur Muhammad adalah ruhaninya Muhammad, atau dalam bahasa yang bisa dikenal adalah Rasul Muhammad. Rasul itu adalah sisi esoterisnya, sisi ruhaniahnya. Nah, itu berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah sisi zahirnya, tetapi Rasul Muhammad atau Nur Muhammad ini adalah sisi ruhaniahnya, sehingga ia ada dari semula sampai akhir nanti ini tetap ada ini Nur Muhammad ini. Kemudian yang komponen berikutnya adalah malaikat. Ini adalah yang menghubungkan antara yang Maha Qadim dengan alam realitas. Di sini juga ada Lauh Mahfud, kemudian ada Kalam Qadim, dan di sini juga tempat berkumpulnya ruh-ruh yang disucikan. Ada arwahul muqaddasah, arwahnya para rasul, arwahnya para syuhada, para sabilillah, para mursyid yang waris tentunya. Nah, di alam inilah kita baru memungkinkan untuk bisa tersambung dengan diri kita, atau kita bisa mengaksesnya ke sini kepada Allah harus melalui sistem wasilah itu. Dan bagian yang bisa mengaksesnya itu sendiri juga terbatas, yaitu hanya ruhani kita saja. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita lihat dalil-dalil terkait dengan sistem wasilah. Pertama, yang paling jelas adalah Al-Maidah ayat 35. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk ketersambungan kepadanya, dan berjihadlah di jalannya agar kamu beruntung. Kemudian bagaimana bahwa di sini ada malaikat di An-Naziat ayat 5, malaikat-malaikat yang mengatur segala urusan dunia. Nah,
Jadi malaikat ketika mengatur urusan dunia ini atas perintah Allah, malaikat ada di qadim, kemudian disampaikan ke alam realitas. Kemudian juga di Al-Qadar ayat 4, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Nah, kembali lagi bahwa ini ada komponen malaikat. Kemudian pada An-Nur 35 itu disebutkan nurun ala nurin. Jadi Allah sebagai nurun, Nur Muhammad sebagai nurin. Itu. Ini konstruksinya demikian. Nah, sebagai contoh untuk biar agar kita lebih tercerahkan, Allah itu kan maha berkalam. Karena sifatnya maha, maka kalamnya pasti tidak diketahui, tidak bisa didefinisikan, dan tidak bisa dideskripsikan. Kalam Allah seperti apa sih? Ya tidak ada yang tahu, karena ini ada di alam maha qadim. Maka kemudian diturunkan ke dalam sistem wasilah, di sini namanya kalam qadim. Bentuknya adalah cahaya atau partikel gelombang. Jadi kalam Allah turun ke sistem wasilah menjadi kalam qadim, atau kalam yang masih dalam bentuk cahaya, masih dalam bentuk partikel gelombang, atau dalam sistem digitalnya namanya coding. Jadi masih tidak ada huruf juga di sini. Jadi karena ini sifatnya qadim, ini tidak ada huruf, tidak ada kata, tidak ada bunyi. Sebagai contoh, ketika Nabi Musa mendapatkan atau mendownload kalam qadim pada 3000 tahun yang lalu, maka mewujud di alam dunia ini menjadi kitab Taurat. Ketika Nabi Isa 2000 tahun yang lalu mendownload kalam qadim ini dan mewujud di alam nyata ini menjadi kitab Injil. Ketika Rasulullah Muhammad mendownload kalam qadim ini 1400 tahun yang lalu, kemudian mewujud di alam dunia ini menjadi Al-Quran. Prinsipnya, secara prinsip, Quran, Taurat, Injil, kalam qadimnya ya sama. Namun yang mendownload pribadi yang berbeda, waktu yang berbeda, zaman yang berbeda, teknologi yang berbeda, maka wujud di alam dunia ini menjadi berbeda-beda. Bagaimana mungkin kalam qadim ini berbeda? Karena ini hukum yang pasti, ini adalah qadim, ini bukan baharu, ini yang tidak berubah. Mana mungkin hukum Tuhan berubah-ubah? Berarti mencela-mencela Tuhan kalau di sini berubah-ubah. Jadi ini pasti sama. Hanya berbeda waktunya dan berbeda teknologinya. Tapi prinsipnya kalam qadim ketika menjadi kitab yang mewujud di alam dunia ini, itu adalah kompatibel di jalannya. Jadi bukan menyempurnakan Al-Quran, menyempurnakan Injil, Injil menyempurnakan Taurat, itu bukan seperti itu pemahamannya. Tetapi ia kompatibel di jalannya. Tidak mungkin Tuhan menurunkan sesuatu yang tidak sempurna. Selanjutnya, untuk memahami sistem wasilah, kita juga punya perspektif yang lainnya. Misalnya konstruksi ayat-ayat Al-Quran ya, itu banyak sekali terkonstruksi dalam perspektif ini. Jadi yang maha qadim ini seperti alif lam mim. Alif itu melambangkan Allah yang maha qadim, lam itu malaikat yang melambangkan alam qadim, mim ini adalah Muhammad, Nabi Muhammad yang melambangkan alam realitas, alam dunia. Atau ayat ini ya, ayat An-Nur 35. Allahu itu adalah alam maha qadim, nurus samawati. Nah ini nur langit itu. Ini ada di alam qadim.
Allahu nurus samawati wal ardi. Nah, ini ada di alam dunia. Atau ayat lain lagi, innallaha. Nah, ini Allah ya ini. Wa malaikatahu. Ini ada di alam qadim. Yusalluna 'alan nabi. Nabi itu ada di alam realitas. Itu saya kira untuk memahami secara umum sistem wasilah itu. Jadi secara umumnya ini alam ketuhanan adalah alam maha qadim atau alam maha metafisika, kemudian alam sistem wasilah ini adalah alam qadim atau alam metafisik, kemudian dunia ini adalah alam baharu atau alam fisika. Jadi demikianlah sistem wasilah ini yang manusia tidak mungkin bisa menyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kebalikannya pun ketika manusia berdoa, ketika manusia beribadah, jangan berharap bisa langsung dari sini menuju ke sini. Itu tidaklah mungkin karena dimensinya amat jauh. Dimensi dunia itu amat limit, amat terbatas, dibatasi oleh ruang dan waktu, dibatasi oleh hukum-hukum sunatullah. Sehebat apapun suara kita, itu tidak mungkin masuk ke sini. Jangankan ke sini, ini masuk ke alam qadim aja nggak mampu nih. Jadi seluruh aktivitas manusia, seluruh teknologi, seluruh interaksi, seluruh produk yang ada di alam realitas ya dibatasinya ini. Tidak mungkin masuk ke alam qadim, tidak mungkin masuk ke alam yang tidak terdefinisi. Semuanya itu di alam dunia ini kita dibatasi oleh hukum-hukum sunatullah. Nah, makanya itu menjadi suatu hal yang paling utama ketika kita bertuhan adalah mengenal sistem wasilah. Dan sistem wasilah inilah yang menjadi pokok ajaran yang hilang pada setiap zamannya. Bahkan pada saat ini seluruh agama samawi itu sudah rusak di level hakikatnya atau rusak pada sistem wasilahnya. Semuanya pada kepedean, bisa langsung menyembah, bisa langsung beribadah kepada Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Nah, untuk dapat tersambung dengan sistem wasilah ini pun ada prasyaratnya, yaitu kita memerlukan seorang guru mursyid yang waris, yang bisa menghantarkan rohani kita kepada Sang Maharuh. Itu akan kita bahas pada sesi berikutnya. Demikian, billahi anta maksudi, ridho kamadlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.